Ada yang membuatku penasaran. Bayangkan, Anda adalah seorang pemimpin negara, kebijakan Anda dipuji rakyat. Tapi di sisi lain, ada mereka yang diam-diam menaruh batu sandungan di setiap langkah Anda. Mereka ini bukan musuh yang terlihat di panggung politik. Mereka adalah lawan yang bersembunyi di balik layar, memainkan catur kekuasaan di belakang meja. Inilah yang mungkin dihadapi oleh Jokowi setiap hari, meskipun beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya mereka? Dan kenapa mereka begitu keras melawan? Apakah ada agenda tertentu? Dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga, kalau kita bicara soal lawan Jokowi, satu hal yang nggak bisa kita lewatkan adalah kebijakan hilirisasi. Jokowi bilang, kenapa kita jual bahan mentah? Kita harus bikin produk bernilai tinggi di dalam negeri. Tapi tahu nggak, kebijakan ini bukan cuma hanya soal ekonomi. Ini seperti melempar batu besar ke sarang lebah. Para oligarki pemilik tambang besar mulai gusar. Mereka ini kan sudah nyaman mengeruk bahan mentah dan jual keluar. So, waktu Jokowi stop ekspor nikel, mereka mulai mencari celah buat melawan. digugat di WTO oleh Uni Eropa. Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO karena kebijakan ini. Bahkan, beberapa pengamat bilang ada tekanan besar dari dalam negeri juga. Karena kebijakan ini mengurangi keuntungan instan beberapa pihak. Menurut saya, disinilah Jokowi sedang berjudi. Kalau ini sukses, Indonesia bisa bebas dari kutukan sumber daya alam. Tapi kalau gagal, bakal banyak yang pakai momen ini buat menyerangnya. Kira-kira menurut kalian, kenapa Jokowi berani mengambil risiko ini? Ada motivasi besar apa di baliknya? Atau sekedar hanya pencitraan? Selain oligarki, ada lawan Jokowi yang seringkali nggak kelihatan, yaitu para elit politik. Di atas panggung, mereka mungkin terlihat mendukung. Tapi di belakang layar, beda cerita. Beberapa partai besar sering tarik ulur kepentingan. Contohnya saja nih, soal kabinet. Pernah nggak kalian heran, kenapa sih reshuffle kabinet itu kayak tradisi? Menurut saya, itu cara Jokowi buat menjaga supaya nggak ada yang terlalu kuat di lingkaran kekuasaannya. Contohnya, terdapat rumor bahwa beberapa menteri di kabinet sebenarnya lebih loyal kepada partainya dibanding ke presiden. Ada yang bilang, kabinet ini seperti pasar, semua berebut ruang buat kepentingan masing-masing. Kalau saya jadi Jokowi, mungkin saya akan lebih memilih lingkaran kecil yang solid. Tapi, di politik itu kan gak segampang kelihatannya. Menurut kalian, reshuffle itu benar-benar soal kinerja atau lebih ke strategi politik buat meredam lawan di dalam? Kalau di dalam negeri ada oligarki dan elit lokal, di luar negeri pun Jokowi punya lawan. Misalnya, negara-negara Eropa yang gak suka Indonesia melarang ekspor nikel. Mereka bawa kita ke WTO. Kenapa? Karena kebijakan itu bikin industri mereka terganggu. Hubungan dengan Tiongkok yang erat melalui Belt and Road Initiative juga sering jadi bahan kritik dari negara barat. Menurut saya, ini membuktikan bahwa Indonesia mulai dianggap sebagai ancaman ekonomi global. Dan kalau sudah jadi ancaman, pasti ada yang mau menjegal. Apakah tekanan asing ini tanda bahwa Indonesia mulai bangkit? Atau justru kita terlalu bergantung pada negara besar seperti Tiongkok? Dan jangan lupa, ada lawan yang gak terlihat, tapi dampaknya besar. Seperti kampanye hitam, mulai dari hoax, soal 3 periode, sampai tudingan Jokowi adalah boneka oligarki. Serangan ini gak cuma datang dari lawan politik, tapi juga kelompok tertentu yang ingin menciptakan distrust terhadap pemerintah. Contohnya nih, banyaknya berita palsu yang tersebar di media sosial. Bahkan beberapa di antaranya disebarkan oleh akun anonim yang jelas punya agenda tertentu. Jujur, saya heran. Orang-orang ini gak hanya menyerang Jokowi, tapi juga bikin masyarakat kita terpecah belah. Kalau begini terus, kapan kita bisa fokus maju? Apakah menurut kalian serangan seperti ini murni kritik atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar? Yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan. Jokowi mungkin bukan pemimpin yang sempurna,
Tapi jelas dia sedang melawan banyak arus. Di satu sisi ada rakyat yang mendukung, di sisi lain ada kekuatan besar yang terus menguji. Tapi pertanyaannya, apakah ia bisa terus bertahan? Dan lebih penting lagi, warisan apa yang akan ia tinggalkan untuk kita semua? So, bagaimana menurut kalian? Siapa sebenarnya lawan terbesar dari Jokowi? Apakah ia akan menang dalam pertarungan ini? Atau justru kalah di detik-detik terakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya juga penasaran dengan sudut pandang kalian.